Hai semua, welcome back to my YouTube channel Hello Dina. Thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, so langsung aja di video kali ini aku ingin bercerita tentang Taj Mahal. Dan tentunya kalian udah tahu kalau Taj Mahal ini adalah salah satu bangunan dari 7 keajaiban dunia. Ternyata ada satu sosok wanita yang menjadi alasan dibalik dibangunnya Taj Mahal ini. Dia adalah Mumtaz Mahal. Siapakah Mumtaz Mahal ini? Daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Mumtaz Mahal lahir pada tanggal 27 April 1593 di Agra, India. Nama kecilnya adalah Arjuman Banu Begum. Ibunya bernama Diwanji dan ayahnya bernama Abu Hasan Asaf Khan. Di mana dia ini adalah seorang bangsawan Persia yang kaya dan merupakan salah satu orang berpengaruh dan mempunyai kedudukan tinggi di Kekaisaran Mughal. Bibinya adalah Permaisuri Nurjahan yang merupakan istri dari Kaisar Jahangir yang sering dipanggil Raja Salim, Raja Kerajaan Mughal. Mumtaz ini sangat pintar dan luar biasa dalam pembelajaran. Dia merupakan wanita yang berbakat dan berbudaya. Dia fasih berbahasa India, berbahasa Arab, dan Persia. Dia juga bisa menciptakan puisi-puisi indah di dalam bahasa Persia. Dia terkenal memiliki kombinasi antara kesopanan dan keterus-terangan, dan dia adalah seorang wanita yang lugas, hangat, dan percaya diri. Di awal masa remaja, Mumtaz ini menarik perhatian dari bangsawan-bangsawan kaya di berbagai belahan dunia. Tak heran saat Shah Jahan melamar Mumtaz, Raja Jahangir saat itu dengan mudah menerimanya. Mumtaz menikah pada usia 19 tahun pada tanggal 30 April tahun 1612 dengan Pangeran Khurram atau yang biasa disebut dengan pemerintahan Shah Jahan. Nama Mumtaz Mahal sendiri diberikan oleh suaminya Shah Jahan yang di dalam bahasa Persia berarti istana yang ditinggikan atau orang di istana yang paling ditinggikan. Mumtaz bertunangan dengan Pangeran Shah Jahan pada tanggal 30 Januari tahun 1607. Saat itu Mumtaz berusia 14 tahun dan Pangeran Shah Jahan berusia 15 tahun. Tetapi mereka menikah 5 tahun kemudian pada tanggal 30 April tahun 1612 di Agra. Pernikahan itu adalah pernikahan karena cinta, bukan pernikahan karena perjodohan yang biasa terjadi pada masa itu. Tadi kan pertunangan antara Mumtaz Mahal dan Pangeran Shah Jahan itu terjadi pada tahun 1607. Dan di tahun 1609, 2 tahun setelah pertunangan mereka, Pangeran Shah Jahan ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Putri Kandahari Begum. Setelah itu, di tahun 1612, Shah Jahan menikah dengan Mumtaz Mahal. Dan di tahun 1617, Shah Jahan menikahi istri ketiganya yang bernama Izun Nisa Begum, yang merupakan putri dari seorang pejabat istana Mughal yang terkemuka. Menurut para sejarawan, kedua pernikahan ini, yaitu pernikahan pertama dan pernikahan ketiga, merupakan pernikahan dikarenakan politik, bukan karena cinta. Menurut sejarawan juga, sebenarnya Shah Jahan ini tidak mau berpoligami karena dia hanya mencintai Mumtaz Mahal. Hubungan antara istri-istrinya yang lain pun hanya sekedar di atas kertas atau hanya sekedar hubungan politik. Karena bagi Shah Jahan, Mumtaz ini adalah segala-galanya dan baginya Mumtaz ini melebihi dari apa yang diharapkan dari seorang istri. Perasaan, perhatian, kasih sayang dari Shah Jahan ini hanya berpusat kepada Mumtaz Mahal saja. Hingga ada sejarawan lain yang mengumpamakan cinta Shah Jahan kepada istri-istrinya yang lain hanya 1/1000 dibandingkan dengan cintanya kepada Mumtaz Mahal. Banyak penyair yang menggambarkan tentang kepintaran, kecantikan, dan kesetiaan dari Mumtaz Mahal kepada Shah Jahan. Bahkan di saat kehamilan pun, Mumtaz Mahal ini selalu mengikuti Shah Jahan kemanapun Shah Jahan ditugaskan. Dia dapat menjadi teman yang handal, dia dapat menjadi istri yang baik, dan dia merupakan orang kepercayaan dari Shah Jahan. Dalam 19 tahun pernikahan, mereka dikaruniai 14 orang anak, yang terdiri dari 8 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Dan 7 diantaranya meninggal saat mereka masih kecil. Di sini aku akan mengurutkan nama anak-anak dari Mumtaz Mahal dan Shah Jahan dari yang hidup nomor pertama sampai terakhir ya.
Anak hidup yang pertama bernama Jahanara Begum yang merupakan anak perempuan dan anak kesayangan dari Shah Jahan. Kemudian anak kedua bernama putra mahkota Dara Shikoh, di mana Dara Shikoh ini adalah pewaris kerajaan. Anak ketiga bernama Shah Shuja, anak keempat bernama Rosanara Begum, anak kelima bernama Aurangzeb, di mana dia ini membunuh Dara Shikoh demi kedudukan sebagai raja. Anak keenam bernama Murad Bakhsh yang dieksekusi mati atas permintaan Aurangzeb saat Aurangzeb ini menjadi raja. Jadi saudara kandung membunuh saudaranya sendiri. Dan anak terakhir adalah anak perempuan yang bernama Gauhar Ara Begum. Menurut sejarah, semua anak perempuan dari Mumtaz Mahal dan Shah Jahan ini meninggal dalam kondisi single, teman-teman. Jadi mereka tidak menikah. Setelah naik tahta pada tahun 1628, Shah Jahan menunjuk Mumtaz Mahal sebagai permaisuri utama dengan gelar Malika-i Jahan atau Ratu Dunia dan Malika-uz-Zamani atau Ratu Zaman. Shah Jahan memberinya kemewahan yang tidak dia berikan kepada istri-istrinya yang lain. Misalnya saja seperti kediaman Mumtaz Mahal, di mana kediaman Mumtaz ini amat sangat megah jika dibandingkan dengan kediaman dari dua istri lainnya. Dan Shah Jahan juga selalu tidur dengan Mumtaz Mahal. Kediaman Mumtaz dan Shah Jahan ini dihiasi dengan emas dan batu mulia, serta mereka memiliki air mancur mawar sendiri. Selain itu, setiap istri dari semua Raja Mughal atau Kaisar Mughal pasti selalu diberi tunjangan bulanan untuk biaya rumah tangga ataupun perjalanan. Dan tunjangan tertinggi yang tercatat adalah tunjangan yang diberikan Shah Jahan kepada Mumtaz Mahal. Shah Jahan juga sering berkonsultasi kepada istrinya Mumtaz, baik dalam urusan pribadi maupun urusan kenegaraan. Karena seperti yang aku sebutkan di awal tadi, karena Mumtaz ini merupakan orang kepercayaan dari Shah Jahan. Atas perantaraan Mumtaz, Shah Jahan ini bisa memberikan keringanan hukuman mati kepada narapidana, bahkan Shah Jahan juga bisa memaafkan musuh. Kepercayaannya kepada Mumtaz begitu besar sehingga Shah Jahan memberikan penghormatan tertinggi kepada Mumtaz Mahal, hingga Shah Jahan memberikan segel kekaisaran yang bernama Meher Usas untuk mengesahkan dekrit kekaisaran. Dalam hubungan kepada rakyatnya, Mumtaz ini juga baik. Dia mendukung para cendekiawan, dia mendukung para penyair. Mumtaz juga memberikan pensiun dan sumbangan kepada putri dari para cendekiawan, teolog, dan orang-orang soleh yang miskin. Tetapi sayangnya masa jabatan Mumtaz Mahal ini hanya sebentar, yaitu hanya selama 3 tahun, dikarenakan kematiannya yang terlalu dini. Mumtaz meninggal karena pendarahan postpartum pada saat melahirkan anaknya yang ke-14 yang bernama Gauhar Ara Begum pada tanggal 17 Juni 1631. Saat itu Mumtaz sedang menemani suaminya Shah Jahan bertempur dalam kampanye militer di Burhanpur. Tubuhnya dimakamkan sementara di Burhanpur di taman bertembok yang dikenal sebagai Zainabad di tepi sungai Tapti. Menurut para sejarawan, setelah kematian Mumtaz Mahal, Shah Jahan ini selalu sedih setiap hari dan tidak dapat dihibur oleh siapapun. Dia selalu pergi ke makam Mumtaz Mahal selama 1 tahun, tidak pernah pulang, dan saat dia pulang, kondisinya sangat menyedihkan. Rambutnya memutih, punggungnya bengkok, dan wajahnya amat sangat kusam. Putri tertua Mumtaz Mahal dan Shah Jahan atau Jahanara Begum yang juga merupakan anak kesayangan dari Shah Jahan yang secara bertahap membawa ayahnya keluar dari kesedihan. Kekayaan pribadi Mumtaz oleh Shah Jahan dibagi menjadi 2, yang setengah untuk Jahanara Begum atau anak pertamanya, dan yang setengahnya lagi dibagikan kepada 6 orang anaknya yang lain. Burhanpur sebenarnya tidak pernah dimaksudkan oleh Shah Jahan untuk tempat terakhir istrinya. Akhirnya makam dari Mumtaz Mahal digali lagi, kerangkanya dihancurkan dan dimasukkan ke sebuah peti emas dan dikawal kembali ke Agra oleh putranya Shah Shuja. Kemudian dikuburkan di sebuah bangunan kecil di tepi sungai Yamuna. Saat itu Shah Jahan masih tetap tinggal di Burhanpur untuk menyelesaikan kampanye militer yang membawanya ke Burhanpur saat itu. Saat pemindahan mayat Mumtaz Mahal ke Agra, Shah Jahan tidak ikut memindahkan atau tidak ikut ke Agra dan dia tetap di Burhanpur untuk menyelesaikan kampanye militer yang sebelumnya membawa dia ke wilayah tersebut.
Dan saat di Burhanpur ini, Shah Jahan mulai memikirkan untuk desain dari sebuah bangunan, di mana bangunan ini nantinya akan dijadikan makam untuk istrinya, serta akan dijadikan simbol dari keabadian cintanya dengan Mumtaz Mahal. Dan terciptalah desain Taj Mahal yang selama ini kita lihat di TV, kita lihat di berita-berita, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mengunjungi Taj Mahal. Jadi Taj Mahal ini adalah bangunan yang melambangkan keabadian cinta antara Mumtaz Mahal dan Shah Jahan. Dalam pembuatannya, Shah Jahan mengundang seluruh arsitek terkenal dari India, dari Persia, Arab, dan Turki. Makam Mumtaz Mahal diletakkan di ruang bawah tanah dengan dekorasi yang sederhana dan menghadap ke arah kiblat. 99 nama Tuhan dijadikan prasasti di sekitar makam Mumtaz. Dan di pintu masuk makam tertulis kaligrafi dari surat Al-Fajr ayat 27, serta di pintu utama tertulis ayat-ayat surat Yasin. Sebenarnya Shah Jahan ini tidak bermaksud atau tidak berencana sama sekali untuk memakamkan orang lain atau pihak keluarganya di Taj Mahal. Bahkan dia tidak memikirkan untuk pemakamannya dia sendiri. Tetapi saat dirinya meninggal, anaknya Aurangzeb yang saat itu menjadi raja memerintahkan agar ayahnya dikuburkan di samping makam ibunya Mumtaz Mahal. Hal ini terbukti dari makam Shah Jahan yang asimetris di salah satu sisi makam Mumtaz Mahal. Pembangunan Taj Mahal sendiri melibatkan 21.000 orang pekerja selama 22 tahun dan menghabiskan begitu banyak kas kerajaan saat itu. Dan saat Taj Mahal ini selesai dibangun setelah 22 tahun, Shah Jahan pun takjub akan hasilnya. Jadi begitulah teman-teman cerita dari Mumtaz Mahal yang merupakan wanita atau alasan dibangunnya Taj Mahal yang merupakan lambang dari keabadian cinta Shah Jahan kepada istrinya. Siapa di antara kalian yang sudah pernah pergi ke sana? Komen di bawah ya. Kebetulan di tahun 2019 lalu aku udah mengunjungi Taj Mahal dan emang itu worth it banget untuk dikunjungi apabila kalian mengunjungi India. Dan saran aku buat kalian yang ingin ke sana, lebih baik kalian tuh ke sana pada bulan Desember sampai Maret karena udaranya tuh sejuk. Tapi kalau kalian ke sana pada saat musim panas, itu panasnya lebih dari 37 derajat. Jadi panas banget dan kalian mungkin gak akan menikmati keindahan dari Taj Mahal. So, thanks banget untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya aku mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama atau tahun. Kalau kalian suka video ini dan video ini dapat memberikan manfaat serta informasi untuk kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya agar channel ini cepat berkembang. Thank you, see you on the next video, bye-bye.